Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini terinspirasi dari pengalaman nyata. Namun, demi menjaga privasi semua pihak yang terkait, beberapa nama, tempat, dan detail peristiwa mungkin telah diubah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Rian duduk di kursi teras rumah kecil mereka, memandangi Diana yang sedang menyiram bunga di taman depan. Ia tersenyum penuh cinta. Sejak menikah 3 tahun yang lalu, kehidupan mereka selalu terasa indah. Diana, dengan senyum manisnya dan tawa riangnya, selalu berhasil membuat Rian merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Bagi Rian, Diana adalah segalanya. Wanita yang ia impikan sejak lama, dan kini, kenyataan melebihi segala harapannya. Pada awalnya, kehidupan pernikahan mereka sempurna. Keseharian penuh kehangatan dan kebahagiaan. Diana adalah istri yang selalu peduli, penuh perhatian, dan hangat. Hubungan intim mereka pun berjalan dengan sempurna. Setiap malam diwarnai oleh cumbu mesra yang seolah menjadi simbol dari cinta mereka yang mendalam. Rian selalu bangga karena ia mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya. Membuat Diana tersenyum puas setelah setiap kali mereka bersama. Namun, kebahagiaan itu mulai berubah perlahan. Diana mulai menuntut lebih banyak, lebih sering. Awalnya, Rian tidak menganggap ini sebagai masalah. Ia selalu siap memberikan yang terbaik untuk wanita yang ia cintai. Ia ingin Diana selalu bahagia, dan kalau kebahagiaan itu datang dari keintiman, maka ia siap melakukannya. Namun, Diana tak pernah terlihat puas. Setelah setiap malam mereka bersama, Diana selalu menginginkan lebih. Ada saat-saat ketika Rian baru saja pulang kerja, lelah setelah seharian, tetapi Diana tetap memintanya untuk melayani. Dan tentu saja, Rian tak pernah bisa menolak. "Aku hanya ingin kau di sini untukku, sayang," kata Diana dengan nada lembut yang selalu membuat hati Rian luluh. Sebenarnya, Rian mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Ia mencintai Diana, tak diragukan lagi, tapi intensitas yang diminta Diana mulai menjadi beban. Rian merasa dirinya tidak bisa terus-terusan seperti ini, tetapi bagaimana ia bisa berkata tidak? Diana tak pernah menunjukkan tanda bahwa ia sadar akan kelelahan Rian. Setiap malam Diana selalu datang dengan senyum yang sama, dengan hasrat yang sama, seolah tak ada yang berubah. Di dalam dirinya, Rian mulai merasakan adanya perpecahan. Di satu sisi, ia ingin membuat Diana bahagia. Di sisi lain, tubuhnya mulai menjerit kelelahan. Ia tak tahu bagaimana harus mengatakan kepada Diana bahwa ia sudah mencapai batasnya. Ia takut melukai perasaan wanita yang ia cintai sepenuh hati itu. Bagaimana mungkin ia bisa berkata bahwa ia mulai kewalahan, bahwa ia tak bisa memenuhi semua keinginan Diana lagi? Cinta yang awalnya menjadi sumber kekuatannya, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Setiap malam, Rian berbaring di ranjang, berharap bisa tidur, namun rasa cemas mulai menyelimutinya. Malam itu, ketika Diana menghampirinya lagi dengan harapan yang sama, Rian tersenyum lemah dan menarik napas panjang. Hatinya berbisik, "Aku mencintaimu, Diana, tapi aku juga takut bahwa suatu hari nanti aku tak sanggup lagi." Namun, seperti biasa, ia memilih diam. Ia memilih untuk tetap melayani Diana, walau dalam diamnya, Rian mulai merasakan cinta itu perlahan-lahan terkikis oleh kelelahan yang tak terucapkan. Semakin hari, Rian merasakan tubuhnya mulai melemah. Dulu, setiap pagi ia terbangun dengan perasaan segar, siap menghadapi dunia. Namun sekarang, setiap kali ia membuka mata,
Tubuhnya terasa berat, seolah beban tak kasat mata menindihnya. Kelelahan yang ia rasakan bukan hanya dari pekerjaan di kantor, tapi juga dari tuntutan Diana yang semakin tak kenal batas. Di rumah, Diana tampak seperti istri yang sempurna. Dia selalu tersenyum saat menyambut Rian pulang, memeluknya erat, seolah tak pernah ada yang salah di antara mereka. Namun di balik senyum itu, ada sebuah keinginan yang terus membesar, sebuah harapan yang terus menguras tenaga Rian. Diana, tanpa menyadari, menuntut lebih dari yang bisa Rian berikan. Hasratnya tak pernah padam. Setiap malam, Diana mendekat dengan harapan yang sama, seolah cinta mereka hanya bisa dibuktikan dengan hubungan fisik yang tak kenal lelah. Rian mulai kehilangan semangat. Malam-malam yang dulu penuh keintiman kini berubah menjadi kewajiban yang melelahkan. Bukan karena dia tidak lagi mencintai Diana, tapi karena tubuhnya tidak mampu lagi memenuhi tuntutan istrinya. Setiap kali ia menatap wajah Diana, senyum lembut yang dulu membuat hatinya berdebar, kini terasa seperti bayangan yang menghantuinya. Rian ingin memberikan yang terbaik, tapi ia tahu bahwa tubuhnya tak lagi mampu. "Sayang, kamu capek?" tanya Diana suatu malam. Suaranya lembut, penuh perhatian. Namun Rian tahu bahwa di balik pertanyaan itu ada harapan tersembunyi. Ia menatap Diana, melihat betapa cantiknya istrinya, dan rasa bersalah menyelimutinya. Ia tak ingin mengecewakan Diana, tak ingin membuatnya merasa tak dicintai. "Tidak, aku baik-baik saja," jawab Rian pelan, meskipun tubuhnya sudah berteriak ingin istirahat. Diana tersenyum dan menariknya ke dalam pelukan, memulai lagi malam yang panjang. Rian menutup matanya, mencoba mengabaikan rasa sakit yang perlahan-lahan menggerogoti tubuh dan hatinya. Di siang hari, saat bekerja, Rian seringkali melamun. Rekannya memperhatikan perubahan pada dirinya. "Kamu baik-baik saja, Rian? Kamu kelihatan pucat," kata salah satu temannya di kantor. Hanya kurang tidur," jawab Rian sambil tersenyum lemah. Ia tidak mungkin menceritakan masalah yang sedang ia hadapi. Siapa yang bisa mengerti? Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa ia kelelahan, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena tuntutan istrinya yang tak pernah berhenti? Ia mencintai Diana, tapi perasaan itu mulai terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Suatu malam, Rian merasa pusing luar biasa setelah melayani Diana. Tubuhnya bergetar, dan ia terpaksa duduk di tepi tempat tidur. Napasnya tersengal. Diana, yang sudah terlelap di sampingnya, tampak damai dan bahagia. Rian menatap wajah istrinya dalam kegelapan. Rasa cinta bercampur dengan keputusasaan. "Aku tak bisa terus seperti ini," pikirnya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa mengatakannya? Ia takut merusak hubungan mereka. Takut Diana akan merasa dirinya kurang diinginkan. Rian mulai mencari cara untuk bertahan. Ia mencoba berbagai obat kuat, berharap itu bisa membantunya memenuhi tuntutan Diana. Tapi semakin banyak ia menggunakan obat-obatan itu, semakin hancur tubuhnya. Ia mengalami sakit kepala, jantungnya berdebar kencang, dan rasa pusing yang tak kunjung hilang. Namun Diana tak pernah tahu. Setiap malam ia tetap datang dengan harapan yang sama, dan Rian, meskipun tubuhnya hampir roboh, terus mencoba memenuhinya. Suatu hari, setelah malam yang melelahkan, Rian mendapati dirinya terbangun dengan tubuh yang sangat lemah. Ia sulit bernapas, dan jantungnya terasa berdegup tak karuan. Dalam kepanikannya, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Tubuhnya sudah mencapai batas. Namun, saat ia berusaha bangun, Diana mendekat lagi dengan senyuman di wajahnya. "Sayang, kamu masih kuat kan?" tanya Diana, dengan nada bercanda, seolah semuanya baik-baik saja. Rian ingin mengatakan bahwa ia tidak kuat lagi, bahwa tubuhnya sudah hancur, tapi ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Aku akan selalu kuat untukmu, Diana," jawabnya, meskipun dalam hatinya ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Rasa sakit di dada semakin sering datang, tapi ia tetap diam.
Tak ada yang ia ceritakan pada Diana. Bagaimana mungkin ia bisa mengecewakan wanita yang begitu ia cintai? Diana adalah segalanya baginya, dan jika itu berarti mengorbankan dirinya, maka ia rela melakukannya. Tapi setiap hari, Rian merasakan cinta yang ia miliki berubah. Cinta itu bukan lagi sesuatu yang memberinya kekuatan, melainkan beban yang perlahan-lahan menghancurkan dirinya. Sesekali, ia bertanya-tanya, apakah Diana benar-benar mencintainya? Atau apakah ia hanya mencintai kehadiran fisiknya, sementara jiwanya terkikis di balik senyuman pura-pura? Rian semakin tenggelam dalam kelelahan yang tak terkatakan, namun ia terus berpura-pura kuat. Hingga malam itu tiba, malam di mana tubuhnya tak lagi bisa berbohong. Hari demi hari, tubuh Rian semakin lemah, dan pikirannya semakin tersesat dalam kebingungan dan keputusasaan. Malam-malam yang seharusnya menjadi momen penuh cinta, kini berubah menjadi mimpi buruk yang terus berulang. Setiap kali Diana mendekatinya dengan senyum yang penuh hasrat, hati Rian terasa semakin teriris. Bukan karena ia tak lagi mencintai Diana, tetapi karena tubuhnya sudah tidak lagi sanggup mengikuti irama tuntutan yang begitu berat. Rian tahu ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Detak jantungnya semakin sering berdegup kencang. Napasnya kadang terasa sesak, dan pusing yang datang tiba-tiba membuatnya hampir pingsan beberapa kali. Obat kuat yang ia minum setiap hari sudah tidak lagi membantu. Bahkan, ia mulai merasakan efek samping yang semakin parah. Namun Diana tak pernah melihat semua itu. Ia terlalu sibuk dengan kebutuhannya sendiri, dengan keinginannya untuk terus merasa dicintai melalui hubungan fisik mereka. Malam itu, setelah hari yang sangat melelahkan di tempat kerja, Rian pulang dengan tubuh yang terasa seperti batu, berat dan tak bertenaga. Ia ingin sekali hanya tidur, melarikan diri dari kenyataan yang semakin menekannya. Tetapi begitu ia membuka pintu kamar, Diana sudah menunggunya dengan senyuman yang sama. Senyum yang dulu ia cintai, tapi kini menjadi sumber kecemasan. "Sayang, aku rindu kamu," bisik Diana. Suaranya lembut namun penuh dengan ekspektasi yang tak tertahankan. Rian hanya tersenyum kecil, memaksa tubuhnya untuk tetap tegak. Namun, dalam hatinya ia merasa kosong, seolah cintanya kini hanyalah kewajiban. Diana mendekatinya, mulai menyentuh bahunya. Tapi kali ini Rian tak bisa menyembunyikan kelelahannya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gemuruh di dadanya. Aku tidak bisa malam ini, Diana," ucapnya pelan, dengan suara bergetar. Itu pertama kalinya ia menolak, dan ia melihat sekilas keterkejutan di mata Diana. "Apa maksudmu?" tanya Diana. Suaranya masih lembut, namun dengan nada heran. "Kamu sakit? Aku bisa bantu kamu. Kalau kamu butuh obat, Ini bukan soal obat," potong Rian, dengan suara lebih keras dari yang ia maksudkan. Ia melihat Diana terdiam, dan di saat itu, air mata yang telah lama ia tahan, mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku lelah, Diana. Sangat lelah. Bukan hanya fisikku, tapi juga hatiku." Diana tertegun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat kelelahan di mata suaminya. Ia mulai menangis, tapi air mata itu bukan karena Rian telah menolaknya, melainkan karena rasa bersalah yang mulai muncul di hatinya. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, sayang?" tanya Diana dengan suara bergetar. Ia meraih tangan Rian, mencoba menghibur, tetapi Rian hanya bisa menggeleng. "Aku tidak tahu harus bilang apa," jawab Rian sambil menatap kosong ke arah lantai. "Aku takut kalau aku jujur, kamu akan kecewa. Aku takut kamu akan berpikir aku tidak mencintaimu lagi. Tapi setiap malam tubuhku semakin lelah, dan aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi suami yang bisa membuatmu bahagia." Diana menangis semakin keras. Ia tak pernah menyangka bahwa cintanya telah menjadi beban bagi suaminya. "Aku minta maaf, Rian. Aku hanya ingin merasa dicintai. Aku tidak pernah tahu kalau itu semua menyakitimu." Diana meremas tangan Rian, namun genggamannya terasa ringan.
seperti seseorang yang takut merusak sesuatu yang sudah rapuh. Ini bukan salahmu, Diana. Rian mencoba menenangkan istrinya. Meskipun di dalam dirinya ia merasa semuanya sudah terlalu terlambat. Aku ingin menjadi suami yang sempurna untukmu. Tapi aku manusia biasa. Aku bukan mesin. Aku tidak tahu bagaimana lagi bisa memenuhi keinginanmu tanpa menghancurkan diriku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Diana tidak memaksa. Mereka hanya duduk di atas ranjang, berpegangan tangan dalam kesunyian yang menyakitkan. Tapi di dalam hati Rian, ia tahu bahwa meskipun Diana meminta maaf, kerusakan sudah terlalu dalam. Setiap detik yang ia lalui, tubuhnya semakin merasakan akibat dari tekanan yang ia pikul. Hari-hari berikutnya tak banyak berubah. Meskipun Diana mencoba menahan diri, rasa cemas mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Diana, yang terbiasa memandang cinta sebagai hasrat fisik, tak bisa sepenuhnya melepaskan kebutuhannya. Sementara Rian semakin terpuruk dalam rasa bersalah dan kelelahan yang tak kunjung hilang. Pada suatu malam, saat Rian mencoba bangkit dari tempat tidur untuk mengambil air, tiba-tiba dunia di sekelilingnya berputar. Kakinya terasa lemas, dan sebelum ia sadar apa yang terjadi, tubuhnya terjatuh keras ke lantai. Diana terbangun mendengar suara itu dan berlari menghampiri suaminya. Rian tergeletak di sana, napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi wajahnya. "Rian, sayang, kamu kenapa?" teriak Diana panik, mencoba mengangkat tubuh Rian, tapi ia terlalu lemah untuk berdiri. Dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Setiap napas yang ia hirup semakin menyakitkan. Rian memandang Diana, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata istrinya. Aku minta maaf, Diana," bisik Rian dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku ingin lebih kuat untukmu. Aku cinta kamu." Diana hanya bisa menangis, memeluk tubuh Rian yang semakin lemah. Pada saat itu, di tengah kepanikannya, ia menyadari betapa dalam luka yang telah ia timbulkan pada suaminya. Rian, yang selalu berusaha terlihat kuat untuknya, kini terbaring tak berdaya di depannya. Tubuhnya dipenuhi oleh luka-luka yang tak terlihat. Setelah kejadian malam itu, Diana membawa Rian ke rumah sakit. Di ruang tunggu, Diana duduk dengan wajah pucat dan tangan bergetar. Ia terus memandangi pintu ruang gawat darurat, berharap dokter segera keluar dengan kabar baik. Namun, hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Pikiran bahwa suaminya bisa saja berada di ambang kematian, karena dirinya menghantui setiap detik yang berlalu. Diana merasa seperti wanita paling kejam di dunia. Ia tak pernah benar-benar mengerti betapa besar tekanan yang selama ini ia berikan pada Rian. Sementara ia sibuk mengejar kebahagiaan melalui hubungan fisik yang tak pernah cukup, Rian diam-diam menanggung beban itu sendiri. Tubuh Rian yang dulu tampak kuat dan penuh energi, kini lemah dan rapuh. Semua itu akibat dari tuntutan yang selama ini ia berikan, tanpa memikirkan apa yang Rian rasakan. Dokter akhirnya keluar dari ruangan, dan Diana segera berdiri. "Bagaimana keadaannya, Dok? Apa dia baik-baik saja?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menghela napas panjang, menatap Diana dengan wajah serius. "Suami Anda mengalami kelelahan fisik yang sangat parah. Jantungnya juga menunjukkan tanda-tanda stres kronis akibat tekanan yang berkepanjangan. Kami sudah memberinya perawatan untuk stabilkan kondisinya, tapi dia butuh istirahat total." Kata-kata dokter itu menghantam Diana seperti palu godam. Ia hampir tidak bisa berdiri, tubuhnya gemetar karena perasaan bersalah yang tak tertahankan. "Apakah dia akan sembuh, Dok?" tanyanya dengan suara lirih. Sulit untuk mengatakan dengan pasti. Yang jelas, dia butuh waktu untuk memulihkan diri, baik fisik maupun mentalnya. Jawab dokter sambil menatap Diana penuh pengertian. "Anda harus lebih berhati-hati. Dia tidak bisa terus dipaksa seperti ini." Diana terdiam, menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya. Perasaan bersalah menghantui hatinya. Ia tak bisa lagi menahan tangisnya.
Di dalam pikirannya, ia terus memutar ulang semua momen di mana ia memaksa Rian untuk memenuhi kebutuhannya. Momen di mana ia mengabaikan kelelahan yang jelas terlihat di mata suaminya. Ketika Diana diizinkan masuk ke ruangan, ia melihat Rian terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan napasnya masih tersengal-sengal. Selang infus menancap di lengannya, dan detak jantungnya dimonitor oleh alat medis. Rian, yang selama ini selalu tampak kuat di matanya, kini terlihat begitu rapuh. Diana menghampiri suaminya perlahan, menggenggam tangannya yang dingin. "Rian," suaranya bergetar. "Aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau kamu sudah terbebani ini." Rian membuka matanya perlahan, menatap Diana dengan senyum lemah. "Aku cuma ingin kamu bahagia," bisik Rian. Suaranya begitu pelan, hampir tak terdengar. "Tapi aku malah menghancurkan kamu," jawab Diana. Air matanya jatuh tanpa henti. "Aku nggak pernah berniat untuk menyakiti kamu. Aku nggak sadar kalau selama ini aku sudah terlalu banyak menuntut." Rian menatapnya dengan lembut. Meskipun tubuhnya terlihat sangat lemah, ada ketenangan dalam tatapannya. "Kamu nggak salah, Diana. Aku yang terlalu takut untuk jujur. Aku takut kalau kamu kecewa, kalau kamu merasa aku nggak mencintaimu lagi. Tapi sekarang aku baru sadar, aku cuma ingin kamu di sini. Aku nggak peduli soal yang lain, Rian. Aku cuma ingin kamu sehat dan ada di sampingku," isak Diana. Air matanya membasahi tangan Rian, namun suaminya hanya tersenyum lemah. Rian mengangkat tangannya dengan susah payah, menyentuh pipi Diana dengan lembut. "Aku masih di sini, Diana," bisiknya. Meskipun ia tahu di dalam hatinya bahwa ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. "Aku akan selalu di sini untukmu." Malam itu, Diana duduk di samping Rian sepanjang malam, tak pernah melepaskan genggaman tangannya. Hati Diana dipenuhi oleh rasa bersalah yang tak terhingga, tapi juga sebuah ketakutan yang baru. Ketakutan kehilangan orang yang ia cintai karena kesalahannya sendiri. Hari demi hari berlalu dan kondisi Rian tidak kunjung membaik. Tubuhnya tetap lemah, bahkan setelah berminggu-minggu dirawat di rumah sakit. Diana setia menemaninya setiap saat, tak pernah lepas dari sisi suaminya. Ia melakukan segala yang ia bisa untuk merawat Rian, berharap waktu bisa memulihkan semua kerusakan yang telah terjadi. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa sesuatu di dalam Rian sudah retak. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki hanya dengan waktu. Suatu malam, setelah dokter memberitahu bahwa kondisi Rian stabil, meskipun tidak banyak perubahan, Diana pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang. Ia terdiam di ruang tamu mereka yang sunyi, mengingat setiap momen yang pernah mereka lewati bersama. Diana melihat foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Rian tersenyum lebar di sana, memeluknya dengan begitu penuh cinta. Air mata mengalir lagi di pipinya. Diana teringat betapa bahagia mereka dulu, sebelum semua ini terjadi. Ketika Diana kembali ke rumah sakit, malam sudah larut. Suasana di lorong-lorong rumah sakit sunyi, hanya terdengar langkah kakinya yang tergesa-gesa. Ia berharap bisa segera kembali ke samping Rian, menghabiskan malam bersamanya seperti yang sudah ia lakukan selama berminggu-minggu. Namun, begitu tiba di kamar Rian, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Diana masuk dengan perlahan dan melihat Rian terbaring dengan mata tertutup. Wajahnya terlihat tenang, lebih tenang dari yang pernah ia lihat selama beberapa waktu terakhir. Detak jantung di monitor masih terdengar, tapi sangat lemah. Diana mendekat, duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan Rian seperti biasa. "Rian," bisik Diana dengan suara pelan, mencoba membangunkannya. Namun, tak ada reaksi. Ia menggenggam tangan Rian lebih erat, air matanya mulai menggenang. "Rian, bangunlah, aku di sini." Suaranya semakin serak, semakin putus asa. Detik-detik terasa begitu lambat, suara mesin detak jantung semakin pelan, hingga akhirnya hanya terdengar bunyi panjang yang menusuk telinga.
suara yang menandakan bahwa waktu Rian telah habis. Diana terdiam, seluruh dunianya seakan runtuh seketika. Ia memandang wajah Rian yang damai, tetapi kini tanpa kehidupan. Rian telah pergi, meninggalkannya dengan segunung rasa bersalah dan penyesalan yang tak mungkin lagi diperbaiki. Diana terisak, tubuhnya bergetar saat ia menunduk mencium kening Rian yang dingin. "Maafkan aku," bisiknya. "Maafkan aku, Rian. Aku terlalu egois. Aku terlalu buta untuk melihat apa yang kau rasakan." Malam itu, Diana duduk di samping tubuh suaminya yang tak lagi bernyawa. Ia terus menangis, merasakan kehampaan yang tak bisa diisi dengan apapun. Rian telah memberikan segalanya untuknya, bahkan hingga hidupnya sendiri. Dan Diana baru menyadari bahwa cinta sejati bukan soal memenuhi keinginan tanpa batas, melainkan tentang saling memahami dan memberi ruang bagi satu sama lain untuk merasa cukup. Pemakaman Rian berlangsung sederhana. Hanya ada keluarga dekat dan beberapa teman. Di sana, Diana berdiri di depan makamnya, memandang nisan yang bertuliskan nama suaminya. Air matanya sudah habis, tetapi rasa sakit di hatinya tetap terasa menyiksa. Semua orang mengucapkan kata-kata penghiburan, tapi tak ada yang bisa menghilangkan rasa bersalah yang terus menghantui. Seusai pemakaman, Diana kembali ke rumah yang kini terasa sunyi dan hampa tanpa kehadiran Rian. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada pria yang telah mencintainya dengan segenap hati, pria yang ia abaikan demi memenuhi ego dan keinginannya sendiri. Diana duduk di sofa, memegang foto pernikahan mereka. "Aku akan selalu mencintaimu, Rian," bisiknya lirih. Dalam keheningan itu, Diana merenung. Ia akhirnya mengerti satu hal penting yang selama ini terlewat. Cinta bukan soal seberapa banyak kita memberi atau menerima, tapi soal keseimbangan antara kebutuhan dan pengertian. Dalam hubungan, kita tak boleh hanya menuntut tanpa melihat apa yang orang lain rasakan. Cinta sejati adalah tentang saling memahami, saling melengkapi, dan memberikan yang terbaik tanpa mengorbankan diri sendiri atau orang lain. Dalam hidup, cinta dan hubungan tidak seharusnya menjadi beban bagi salah satu pihak. Kita harus saling menjaga, memahami batas satu sama lain, dan berbicara jujur tentang perasaan kita. Jangan sampai cinta berubah menjadi kewajiban yang menghancurkan. Komunikasi dan empati adalah kunci agar hubungan tetap sehat dan bermakna, karena pada akhirnya, cinta adalah tentang memberi tanpa menghancurkan, dan menerima tanpa mengambil terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.